Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Wahyu Hidayat, MPD selaku dosen pembimbing 1 saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Siti Fatimah, SPC MPD selaku dosen pembimbing 2 saya, yang sangat berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya Ajina Stasia Nur Mutiara Sabila dengan NIM 18010062 dari Prodi Bimbingan Konseling IKIP Siliwangi angkatan 2018 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Interaktif Berbasis Prezi untuk Mengatasi Kejenuhan Belajar Siswa SMP kelas 8 di SMPN 1 Cihampelas. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu bab 1, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, bab 2, bab 3, dan bab 4 dan bab 5. Nah, mari selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ini menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang ini, pertama, hal ini dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti di SMP Negeri 1 Cihampelas bahwa kejenuhan belajar masih dialami oleh peserta didik karena kurangnya penggunaan media oleh guru mata pelajaran sehingga menyebabkan kejenuhan belajar. Kemudian yang kedua, ada kejenuhan belajar ini dengan ciri-ciri peserta didik tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian sering terjadi peserta didik mengalami kejenuhan belajar atau burnout disebabkan oleh pembelajaran yang monoton, sehingga siswa mudah merasa jenuh dan rasa bosan untuk melakukan aktivitas belajar. Dan yang terakhir, guru bimbingan konseling SMP berusaha memberikan berbagai upaya untuk mengatasi kejenuhan belajar tersebut. Kejenuhan belajar yang dialami oleh peserta didik. Usaha yang dilakukan guru bimbingan konseling adalah memberikan layanan bimbingan klasikal kepada peserta didik namun belum optimal. Berdasarkan dari fenomena tersebut, guru bimbingan konseling memberikan layanan melalui media yang dikembangkan untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru bimbingan konseling berkewajiban membantu siswa yang mengalami kejenuhan belajar karena guru bimbingan konseling memiliki layanan seperti layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi kejenuhan belajar menggunakan media interaktif berbasis Prezi pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Cihampelas. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar media interaktif berbasis Prezi terhadap kejenuhan belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Cihampelas. Yang ketiga, respon peserta didik mampu mengatasi kejenuhan belajar dalam menyampaikan pendapat saat mengimplementasikan media interaktif berbasis Prezi terhadap kejenuhan belajar siswa kelas 8 di SMP 1 Cihampelas. Dan yang terakhir, kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan media interaktif berbasis Prezi ini. Adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan fungsi media interaktif oleh guru bimbingan konseling untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa. Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah. Yang selanjutnya adalah bab 2. Di sini kita langsung masuk saja kepada bab 2, definisi dari kejenuhan belajar sendiri. Apa sih definisi kejenuhan belajar tersebut? Kejenuhan belajar atau burnout dicetuskan pertama kali oleh Friedenberger, seorang psikiater pada tahun 1974. Sindrom burnout pertama kali dijelaskan dalam 2 penelitian ilmiah artikel yang diterbitkan pada tahun 1974
satu oleh Herbert Freudenberger 1974 dan satu oleh Sigmund Gisbert pada tahun 1974. Sedangkan adapun menurut Maslow dan Jackson pada tahun 1981 menjelaskan burnout sebagai sindrom kelelahan emosional serta sinisme yang sering dialami oleh individu dengan pekerjaan kemanusiaan. Kemudian, Maslow dalam Prijayanti pada tahun 2015 mendefinisikan burnout adalah sebuah ekspresi yang muncul akibat situasi atau kehabisan energi, motivasi atau insentif, menunjukkan perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam menanggapi tuntutan, serta frustasi karena menganggap dirinya tidak dihargai dalam pekerjaannya. Kejenuhan belajar juga dikaitkan dengan keadaan di mana emosional siswa yang merasa kelelahan, tidak efisien, dan mudah marah. Itu menurut Maslow dan Jackson pada tahun 1981. Adapun istilah kejenuhan belajar atau burnout sendiri diartikan sebagai suatu keadaan keletihan atau exhaustion fisik, emosional, dan mental di mana cirinya sering disebut physical depletion dengan perasaan tidak berdaya dan putus harapan. Keringnya perasaan, konsep diri yang negatif, dan sikap negatif yang identik dengan distress, discontent, dan perasaan gagal untuk mencapai tujuan. Itu menurut Suwarjo dan Diana Septipurnama pada tahun 2014. Yang kedua, definisi dari media interaktif. Media interaktif ini ada menurut Gerlach dan Ehrlich dalam Arsa tahun 2014 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun di samping itu menurut Asyar pada tahun 2012 media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar kondusif di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir menurut Andi Prastowo pada tahun 2012 mengatakan media interaktif akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif, simpel, mudah, indah, dan juga lebih menyenangkan dengan adanya variasi yang ditambahkan pada media. Kemudian adapun definisi dari Prezi. Prezi adalah sebuah perangkat lunak slide presentasi online berbeda dengan PowerPoint. Prezi memberikan kita ruang yang lebih bebas untuk menuangkan kreasi dalam pembuatan slide presentasi. Adapun ini menurut Rosadi pada tahun 2012, Prezi adalah salah satu perangkat lunak pembuatan slide presentasi secara online. Berbeda dengan PowerPoint, Prezi memberikan ruang yang lebih bebas untuk menuangkan kreasi dalam pembuatan slide. Prezi memiliki tampilan seperti mind mapping hingga memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan dengan semua komponen atau media yang digunakan dalam presentasi dapat dipadukan sesuai dengan konsep. Keunggulan dari media pembelajaran Prezi adalah adanya zoomable kanvas sehingga dapat memfokuskan slide ke setiap kalimat dalam pergerakan slide yang cukup dinamis dan variatif. Hal ini akan memudahkan siswa untuk memahami informasi yang disampaikan. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ini metode penelitian. Yang pertama ada R&D. Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian pengembangan yaitu Research and Development atau disebut R&D. Research and Development adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. R&D memiliki makna yang sama dengan penelitian pengembangan. Saputra mengutip Borg and Gall menjelaskan bahwa Education, Research and Development atau R&D is a process used to development a valid educational product. Tahapan penelitian ini mengikuti tahapan pengembangan dari Borg and Gall. Penelitian dan pengembangan ini mengikuti model Borg and Gall yang dapat dipaparkan oleh Sugiono pada tahun 2015. Borg and Gall merinci langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan ke dalam 10 langkah.
tinggal merinci langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan ke dalam 10 langkah. Yang pertama yaitu 1. Penelitian dan pengumpulan informasi dan observasi kelas. 2. Perencanaan. 3. Pengembangan produk awal. 4. Uji lapangan produk awal. 5. Revisi produk awal. 6. Uji lapangan. 7. Revisi produk. 8. Uji pelaksanaan lapangan. 9. Revisi akhir produk. Dan 10. Desiminasi. Penelitian pengembangan ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran menggunakan aplikasi Prezi yang dari kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan. Validasi produk yang ke-1 dilakukan oleh ahli yaitu 2 orang dosen pembimbing sebagai ahli dalam pembelajaran dan ahli media. Yang kedua yaitu pengguna atau praktis guru misalnya yang sudah berpengalaman. Ada coba dilakukan pada siswa SMP kelas 8 sekolah menengah pertama Negeri 1 Cihampelas. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8-9 yang berjumlah 36 orang karena memenuhi kriteria permasalahan kejenuhan belajar tersebut. Adapun yang ketiga, instrumen penelitian. Menurut Sudaryono pada tahun 2016, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Berdasarkan pengertian teknik pengumpulan data menurut ahli, maka pengumpulan data dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data instrumen selain manusia seperti angket, pedoman wawancara, dan pedoman observasi sebagai alat pula digunakan tetap fungsinya tetap terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Dan adapun prosedur penelitian, tahap pertama dalam penyusunan pengembangan media interaktif berbasis Prezi untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Cihampelas diawali dengan kegiatan studi pendahuluan yaitu analisis melalui wawancara. Ini merupakan proses pengumpulan berbagai informasi data yang terkait dengan rencana rancang bangun media interaktif menggunakan Prezi yang dilakukan dengan maksud untuk mendalami masalah secara rinci sebelum melangkah pada tahap selanjutnya. Adapun hal ini dilakukan oleh pada studi pendahuluan ini adalah observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang belum penulis ketahui. Kemudian diolah menjadi informasi yang terkait dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun prosedur pengolahan data, seluruh data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dalam bentuk yang pertama, statistika deskriptif untuk menggambarkan tahapan pengembangan, respon, dan kendala pada saat pengembangan. Kemudian yang kedua, statistika inferensial untuk melihat keefektifan produk pada kemampuan yang akan ditingkatkan. Masuk ke bab 4. Bab 4 ini menjelaskan 1. Proses pengembangan media interaktif berbasis Prezi untuk mengatasi kejenuhan belajar pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Cihampelas. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah produk media interaktif berbasis Prezi bertujuan untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa kelas 8. Pada proses pengembangan menjadi serangkaian yang dimulai dari observasi, wawancara, untuk mendapatkan data-data awal yang dapatkan. Pada tahapan pertama ini, proses pengembangan media interaktif berbasis Prezi meneliti terlebih dahulu mengajukan sebuah rancangan produk kepada dosen yang nantinya akan dilihat layak atau tidak layak saat rancangan tersebut dipakai. Tahapan kedua, setelah disetujui rancangan produk tersebut, maka tahap selanjutnya peneliti dapat menjelaskan cara proses pembuatan dari bahan dan juga kelebihan dalam kegunaan produk tersebut. Adapun yang kedua, kelayakan produk media interaktif berbasis Prezi untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa. Pada penentuan kelayakan atau tidaknya media interaktif berbasis Prezi akan dilaksanakan dengan metode lembar validasi. Yang pertama, kelayakan media interaktif berbasis Prezi dari ahli materi. Kelayakan media interaktif berbasis Prezi dapat dilihat
dari ahli materi pada isi sebuah produk tentang media interaktif berbasis Prezi dengan nilai sebesar 60%, sebuah produk dengan kategori layak. Ahli materi ini yaitu dosen pembimbing. Adapun yang kedua, kelayakan media interaktif berbasis Prezi dari ahli media. Pada kelayakan media interaktif berbasis Prezi dapat dilihat dari lembar validasi ahli media oleh dosen dari pembimbing konseling dengan nilai 61% dengan kategori layak. Adapun yang ketiga, respon siswa terhadap media interaktif berbasis Prezi untuk mengatasi kejenuhan belajar. Data respon siswa yang diperoleh dari lembar angket yang diisi selama uji coba terbatas dan uji coba luas dengan 36 uji coba luas dan 6 uji coba terbatas siswa kelas 8 merupakan subjek dari penelitian ini. Angket tersebut berisi 31 pertanyaan yang mempunyai opsi sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dari 31 pernyataan tersebut menunjukkan hasil untuk angket respon siswa pada uji coba terbatas maupun uji coba akhir, yaitu yang keempat, yaitu kendala yang dihadapi oleh guru BK pada saat pengembangan media interaktif berbasis Prezi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada siswa dan guru bimbingan konseling, kendala dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini pada umumnya adalah ketersediaan waktu yang pas untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan teknik ceramah dan diskusi mengenai kejenuhan belajar, siswa yang masih canggung mengeluarkan pendapatnya, dan guru yang membosankan saat pembelajaran berlangsung, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi jalannya pemberian layanan dan pelaksanaan. Kemudian keterbatasan alat infokus dan listrik sehingga terkendala untuk mempresentasikan media interaktif tersebut. Alhasil presentasi media lewat handphone yang dimana link media produk sudah di-share lewat grup sehingga siswa dapat langsung mengakses media tersebut melalui link. Itu isi dari bab 5. Bab 5 ini mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media interaktif berbasis Prezi untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam prapenelitian, yaitu observasi dan wawancara untuk mendapatkan data-data atau permasalahan yang ada pada sekolah. Hasil dari observasi dan wawancara terdapat cukup banyak siswa mengalami kejenuhan belajar. Yang pertama yaitu pengembangan media interaktif berbasis Prezi ini akan menarik siswa untuk membaca karena isi dari media tersebut banyak sekali tentang kejenuhan belajar yang menjelaskan aspek dan cara mengatasinya. Kemudian proses pengembangan media interaktif berbasis Prezi dapat dilihat dari pretest dan post-test yang didapatkan peserta didik. Uji coba kepada sekolah SMP Negeri 1 Cihampelas mendapatkan nilai rata-rata pretest sebesar 86% dan sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 92%. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengembangan media interaktif berbasis Prezi melewati validasi ahli media dan validasi ahli materi untuk mengetahui kelayakan produk. Jika produk sudah dinyatakan layak, maka produk dapat digunakan dalam penelitian. Maka hasil dari validasi ahli media sebesar 61%, yang mana kategori tersebut layak, sedangkan validasi ahli materi sebesar 60%, yang mana hasil dari tersebut dikatakan layak. Hasil dari media validasi media dan validasi materi sudah dinyatakan dengan layak, maka produk tersebut adalah layak untuk digunakan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu data respon siswa yang diperoleh dari lembar angket yang diisi selama uji coba terbatas dan uji coba luas dengan 36 uji coba luas dan 6 uji coba terbatas. Siswa kelas 8 merupakan subjek dalam penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada siswa dan guru bimbingan konseling, kendala dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal ini pada umumnya adalah ketersediaan waktu. Siswa yang masih merasa canggung mengeluarkan pendapatnya
dan guru yang membosankan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian keterbatasan alat infokus dan listrik sehingga terkendala untuk mempresentasikan media tersebut. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.